Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan storytelling lanjutan volume sebelumnya, yaitu volume 3. Di volume sebelumnya, kita sudah sampai di mana pertarungan Ainokoji melawan Nanase, dengan berakhir Ainokoji berhasil meluluhkan hati Nanase. Dan di video kali ini, kita akan melanjutkan ceritanya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Nggak pakai lama, langsung aja kita ke storytellingnya. Volume dimulai dari monolog Ichika Amasawa. Jadi, ini sudut pandang Ichika Amasawa. Bayi tabung. Pernahkah kau mendengar istilah seperti itu? Sepertinya sekarang sudah tidak disebut seperti itu lagi, tapi disebut sebagai IVF atau In Vitro Fertilization. Aku adalah manusia yang terlahir dari IVF itu. Tapi aku tidak tahu apa-apa lagi selain hal itu. Aku bahkan belum pernah melihat wajah orang tuaku. Di mana dan apa yang mereka lakukan sekarang dan kenapa aku berada di wet room. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi aku tak tertarik jika aku harus terus terang. Ada satu hal yang diberitahukan ketika aku mulai bisa mengingat, bahwa orang tuaku adalah orang yang sangat berbakat. Dengan kata lain, aku adalah anak yang sangat diberkati yang terlahir dengan klarifikasi untuk menjadi jenius, kan? Tapi keberadaanku dan keberadaan wet room bertentangan satu sama lain. Tujuan akhir dari fasilitas ini adalah untuk meningkatkan semua manusia unggulan secara merata. Tempat itu bertujuan untuk membuktikan bahwa batas manusia tidak ditentukan oleh faktor keturunan, tapi oleh lingkungan. Dengan kata lain, mereka tidak ingin hanya aku dengan gen luar biasa yang memiliki bakat luar biasa. Aku yakin keberadaanku adalah salah satu eksperimen di White Room. Aku tak berniat menyangkal eksperimen tersebut juga sih. Tapi aku penasaran, apakah mereka benar-benar bisa melakukannya? Aku menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk membuat kecerdasan, kepribadian, dan mental semuanya sama. Sebenarnya apakah keberadaanku ini dianggap sebagai bukti itu sendiri? Sejak usia dini, batinku secara konsisten berbeda dari lingkungan sekitar. Sambil berpura-pura memperhatikan warna mataku dan melakukan sesuatu, aku selalu bertanya-tanya tentang pentingnya fasilitas tersebut. Ingin tumbuh dengan menyia-nyiakan hidup dan berkontribusi untuk ideologi wet room? Apakah ingin menjadi contoh terbaik dari pelatihan yang sukses dan menghabiskan hari-hari untuk tujuan itu? Rasanya, bukankah itu hal yang menyedihkan? Tidakkah kau ingin hidup lebih bebas? Setidaknya aku begitu. Aku tak ingin terjebak di dunia seperti itu seumur hidupku. Ya, itu tidak penting sekarang. Mari kita kembali ke topik utama. Keberadaan Ainokoji Kiyotaka yang memiliki hasil luar biasa di White Room. Tentu saja ketika pertama kali mendengarnya, aku meragukannya. Bisakah aku percaya bahwa dia memiliki skor yang lebih baik daripada skor yang aku capai dengan mati-matian? Tapi, ya, aku melihat data dan bertemu dengannya. Aku pun mengerti kalau dia memang spesial. Tapi maaf ya senpai, sebenarnya aku hanya ingin berada di pihakmu. Tapi tidak bisa begitu. Karena kalau berbicara tentang lamanya hubungan, ini jauh lebih lama daripada dengan senpai. Ternyata aku lebih penyayang dari yang aku kira ya. Atau begitulah yang kupikir. Sebagai seseorang yang memuja senpai, sampai hari itu datang, aku akan berada di kejauhan sebagai penonton. Itulah monolog dari Ichika Amasawa, dan kita akan beralih ke tempat di mana ujian berlangsung. Situasi saat ini hujan turun semakin deras dan hari semakin gelap. Dengan jarak pandang dan pendengaran yang buruk, Ainokoji merasa seseorang sedang mendekat dari belakangnya. Ainokoji merasakan suara tanah berlumpur yang memantul seolah-olah orang itu sengaja menginjak-injaknya. Ainokoji juga yakin Nanase juga menyadari kehadiran dan suara itu. Melihat ke belakang, Ainokoji melihat rambut merah siswa yang berhenti bergoyang secara alami. Sepertinya akan hujan deras ya, senpai.
itu adalah Amasawa Ichika dari kelas A tahun pertama yang muncul di balik gerimis. Melihat itu, Ainokoji memang tahu fakta bahwa tabel Ichika sama dengan miliknya dan Nanase. Tapi Ainokoji merasa kedatangan Ichika saat ini tidak tampak seperti hanya kebetulan. Memikirkan itu, Ainokoji bertanya-tanya, bagaimana Ichika bisa sampai di sini? Pendekatan yang bisa Ainokoji pikirkan saat ini adalah pola di mana Ichika menyembunyikan barang bawaannya di sekitar dan dia mendekat ke sini. Atau pola di mana Ichika tidak membawa barang bawaannya sepanjang waktu yang dilakukannya dari tahap yang cukup awal. Ainokoji juga memikirkan pola di mana Ichika mendekatinya setelah diberitahu seseorang menggunakan Transerverse. Namun Ainokoji merasa tidak peduli pola yang mana, itu bukan hal yang perlu dia pikirkan. Selain itu, Ainokoji melihat Ichika tidak sepenuhnya dengan tangan kosong. Ainokoji melihat Ichika menggenggam tongkat kayu tebal. Ainokoji menilai itu bisa menjadi senjata yang lebih dari cukup untuk memukul seseorang. Melihat itu, Ainokoji berpikir, apakah Ichika ingin memberikan kejutan tapi kehadirannya malah disadari olehnya? Tolong mundur ke belakangku. Saat Ainokoji sedang mencari tahu alasan kenapa Amasawa muncul, Nanase yang kekuatan fisiknya masih belum pulih melangkah ke depannya. Ainokoji dengan jelas melihat wajah Nanase memperlihatkan kewaspadaan dengan menatap tajam ke arah Ichika. Ichika yang melihat itu berkata pada Nanase, "Loh, aku nggak disambut sama Nanase-chan? Dingin sekali. Padahal kita satu grup kecil yang sama. Atau mungkinkah benda yang ada di tanganku ini terlihat sedikit berbahaya?" Mengatakan itu, Ichika melempar tongkat kayu tebal dengan ringan ke kaki Nanase dan menunjukkan bahwa dengan ini aman. Namun, Nanase tidak pernah melonggarkan kewaspadaannya. Kemudian dia berkata, "Kau tidak bisa dipercaya." Ichika yang mendengar itu berkata, "Jahatnya, kok bisa kamu ngomong gitu? Padahal aku sangat imut gini." Ainokoji yang mendengar itu tidak berpikir keimutan dan kepercayaan itu setara. Tapi itu tidak penting sekarang. Kemudian setelah itu Ainokoji berkata, "Apa maksudmu, Nanase?" Ichika yang melihat Nanase terus mewaspadainya berkata, "Aku bukan orang jahat kok. Iya kan, Ainokoji senpai? Makanya, yuk kita bicara sebentar." Mendengar itu, Nanase berkata pada Ainokoji, "Tolong jangan dengarkan, dia itu berbahaya." Mengatakan itu, Nanase melontarkan kata-kata negatif yang kuat pada Ichika yang tak menunjukkan permusuhan. Kemudian Nanase berkata lagi, "Sebelumnya, aku sudah diam sampai sekarang. Grup Shinohara Senpai diserang di mana Komiya Senpai dan Kinoseta Senpai akhirnya mundur. Tapi Senpai mendaki lereng bersama Ike Senpai, bukan?" kata Nanase. Pada saat kejadian itu, Ike bergegas mendaki setelah mendengar suara dari atas di mana Shinohara ada di sana. Ainokoji yang melihat itu memutuskan mengikutinya. Kemudian Nanase berkata lagi pada Ainokoji, "Setelah itu, aku menyadari bahwa ada seseorang yang sedang melihat kita dari dekat dan aku mengejarnya. Jadi karena itu ketika kami kembali setelah menemukan Shinohara, kamu tidak ada di dekat Sudo dan yang lainnya?" tanya Ainokoji. Mendengar itu, Nanase mengangguk sedikit. Melihat itu, Ainokoji berkata lagi, "Lalu?" tanya Ainokoji. "Aku tidak bisa mengejar orang yang berlari dan kabur itu, tapi aku melihat rambutnya yang ciri khas." Mengatakan itu, Nanase perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya ke Amasawa dan mengacungkan jari telunjuknya. Kemudian berkata, "Yang sedang mengawasi kami di sana waktu itu adalah kamu kan, Amasawa-san?" Ichika yang mendengar itu berkata, Sudah kuduga, aku kelihatan ya." Bukannya menyangkal, Amasawa langsung mengiyakan dan tersenyum. Tidak ada kekesalan atau keterkejutan karena sudah terlihat dalam sikapnya itu. Melihat itu, Ainokoji merasa saat ini tepat untuk berpikir bahwa Amasawa adalah orang yang menatapnya waktu itu. Kemudian setelah itu, Nanase berkata lagi, "Kamulah yang sudah melukai Komiya Senpai dan Kinoseta Senpai kan?" tanya Nanase.
Bukankah itu namanya menuduh? Mungkin saja aku kebetulan ada di dekat sana, jawab Ichika. Kalau begitu, kamu seharusnya tidak perlu melarikan diri kan? Tanya Nanase. Kalau kamu dikejar seseorang yang berwajah menakutkan, kamu akan lari bukan? Selain itu, aku nggak mau dicurigai, jawab Ichika. Nanase yang mendengar jawaban Ichika berkata, itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Ichika yang mendengar kata-kata Nanase berkata, dengan kata lain, Nanase-chan menuduh bahwa akulah yang sudah menjatuhkan para senpai itu. Mendengar itu, Nanase berkata, aku yakin, aku hampir tidak punya pertanyaan. Ichika yang mendengar itu berkata, katanya yakin, tapi kok ada tambahan hampir? Bukankah itu berarti kamu gak tahu yang sebenarnya? Kata Ichika. Kemudian setelah itu Nanase berkata lagi, kalau begitu, bisakah kamu bersumpah bahwa kamu bukanlah orang yang melukai Komiya Senpai dan Kinoshita Senpai? Aku sih mau saja bersumpah. Tapi aku menepati atau tidak sumpah itu tidak ada urusannya dengan Nanase-chan bukan? Jawab Ichika. Kemudian dia berkata lagi, aku akan bertanya sebaliknya. Bagaimana jika memang aku yang melakukannya? Tanya Ichika. Alih-alih kabur dari kejaran Nanase, Ichika malah melompat ke pusaran air itu sendiri. Nanase yang mendengarnya sedikit tertekan. Tapi dia masuk untuk mencari tahu tentang niat dari Ichika dengan berkata, kenapa kamu melakukan itu? Tolong beritahu aku alasannya. Tidak, sebelum itu. Lagi pula bagaimana bisa namamu tidak ada dalam respon GPS dalam penyelidikan sekolah? Tanya Nanase. Tidak sulit kok, cukup hancurkan jam tangan saja, jawab Ichika. Mengatakan itu, Ichika dengan senang hati mengarahkan jam tangannya di tangan kanannya ke arah Nanase dan Ainokoji. Kemudian dia berkata, benar sekali, kerusakan adalah kerusakan, entah itu disengaja atau tidak. Kamu dapat menggantinya secara gratis. Mendengar itu, Nanase berkata, tapi jika kamu merusak GPS sebelumnya, seharusnya pihak sekolah menyadarinya. Tanya Nanase. Itu benar. Tapi setidaknya pada saat itu mereka sedang terburu-buru. Itu pasti sulit, jawab Ichika. Faktanya, jumlah transmisi GPS di pulau ini lebih dari 400. Para guru tidak akan menyadari meskipun 1 atau 2 respon GPS menghilang di tablet saat itu. Tidak ada waktu untuk memeriksa semuanya saat dalam keadaan darurat. Satu-satunya prioritas bagi guru adalah keselamatan siswanya. Kemudian setelah mendengar jawaban Ichika, Nanase berkata lagi, tapi bukankah pihak sekolah akan menyelidikinya secara menyeluruh tentang kejadian itu lagi? Ini hanya masalah waktu sebelum teridentifikasi, kata Nanase. Namun Ainokoji yang mendengar itu berkata pada Nanase, jika Masawa adalah satu-satunya yang respon GPS-nya menghilang saat Komiya dan Kinoshita diserang, pihak sekolah pasti akan curiga, tapi hanya sampai di situ. Tidak ada bukti lebih lanjut yang didapat. Jadi mereka tidak bisa menyimpulkan bahwa dialah pelakunya. Mengatakan itu, Nanase tidak bisa berkata-kata lagi. Bagi Nanase, yang melihat Amasawa secara langsung pasti ingin memutuskan bahwa dia adalah pelakunya. Tapi membuktikan kejahatan jauh lebih sulit dari yang dipikirkan. Sekolah harus menghindari putusan yang membuat Ichika mundur dari ujian karena tuduhan palsu. Karena itu, dalam ujian di Pulau Takbor Penghuni ini, keberadaan jam tangan adalah untuk menjaga ketertiban dan aturan. Para siswa bisa menonaktifkannya sebanyak yang mereka mau. Satu-satunya cara untuk mencegah kecurangan adalah menyiapkan ikatan yang kuat dengan jam tangan, yaitu dengan pengaturan hanya satu pengganti yang dapat dilakukan karena kerusakan. Tapi jika begitu, semakin erat ikatannya, semakin besar kemungkinan adanya kecurangan dari perspektif yang berbeda. Misalnya, menyabotase jam tangan pesaing dengan merusaknya. Kemudian setelah itu, Ichika berkata, itu adalah taktik dasar untuk membuat lubang dalam aturan. Dan kau bisa melakukan apa saja asal buktinya tidak dapat ditemukan. Nanase yang mendengar itu berkata, jika tidak ada bukti,
aku akan bersaksi bahwa Amasawa-san ada di sana. Ainokoji yang mendengar itu berkata pada Nanase, itu sama saja. Kerusakan GPS dan fakta bahwa dia berada di sana di tempat kejadian hanya akan berakhir dengan kecurigaan. Ainokoji mengatakan itu karena berpikir jika Ichika adalah siswa seperti Sudo dan Ruen yang sangat suka kekerasan dan memiliki masalah besar dengan perilakunya, kecurigaan pihak sekolah mungkin semakin dalam. Tapi Ichika adalah seorang siswa tahun pertama di SMA. Probabilitas bahwa dia tampak jahat dari sudut pandang pembuktian tidak tinggi. Terlebih lagi, Komiya dan Kinoshita bahkan tidak bisa memberikan kesaksian bahwa mereka diserang. Dan Shinohara juga hanya bisa membuat pernyataan yang tidak jelas seperti, aku tidak kenal siapa itu. Hal yang sama berlaku untuk pernyataan bahwa Nanase melihat Amasawa. Tanpa bukti yang pasti, tidak mungkin pihak sekolah menjatuhkan hukuman ke Amasawa. Saat Ainokoji memikirkan itu, Ichika berkata, jadi begitulah Nanase-chan. Ainokoji yang mendengar itu merasa masih belum tahu kenapa Amasawa muncul di sini. Ainokoji menilai pendekatan Nanase dan permainan kata Amasawa terus diulangi dan tidak ada tanda-tanda kemajuan. Ainokoji merasa sesuatu mungkin akan muncul sekarang. Karena itu Ainokoji menilai dia harus bertanya untuk menghilangkan kebuntuan. Jadi, untuk apa kamu datang ke sini? Tidak, bagaimana kamu bisa menemukan kami? Tanya Ainokoji. Jangan terburu-buru, Ainokoji-senpai. Aku senang bisa bertemu denganmu di pulau tak berpenghuni seperti ini. Jawab Ichika. Maaf, tapi hujan merenggut kekuatan kita jauh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Tolong lakukan dengan singkat, kata Ainokoji. Kalau begitu, kenapa kita tidak bekerja sama, mendirikan tenda dan bermalam bersama? Kata Ichika. Ainokoji yang mendengar itu yakin Ichika harusnya tahu bahwa pria dan wanita dilarang bermalam di tenda yang sama. Yang artinya Ichika mencoba mengulur waktu dengan melakukan percakapan yang tidak berarti. Saat Ainokoji memikirkan itu, Ichika berkata, oh, apakah senpai mengkhawatirkan sesuatu? Tenang saja, bahkan pihak sekolah pun tidak akan bisa memantau segalanya. Mengatakan itu, Ichika berjalan mendekati Ainokoji. Namun Nanase segera menutup jarak dan menggantungkan lengannya di depan Ainokoji. Melihat itu, Ichika berkata, untuk apa tangan ini? Tanya Ichika. Apakah kau berencana untuk meraih Ainokoji-senpai? Sejak kapan Nanase-chan menjadi kesatria Ainokoji-senpai? Bukankah kamu dan Hosen-kun berencana untuk membuatnya dikeluarkan? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Nanase. Aku ingin berbicara dengan Ainokoji-senpai. Jadi bisakah kau pergi? Jawab Ichika. Tidak bisakah kau berbicara di sini? Tanya Nanase. Aku tidak bisa melakukan itu, karena ini berhubungan dengan White Room. Nanase yang mendengar itu terkejut dan mengalihkan pandangannya ke arah Ainokoji. Sedangkan Ainokoji yang mendengar itu berpikir, selama semester pertama, Ainokoji terus mencium keberadaan siswa White Room. Tapi Ainokoji tidak dapat mengungkap identitas yang sebenarnya. Karena itu, Ainokoji tak menyangka dia akan mengetahuinya dalam bentuk pengakuan. Kemudian setelah itu Ichika berkata lagi, apakah kau mengerti? Orang luar? Ainokoji yang mendengar kata-kata Ichika menilai jika Ichika benar-benar siswa White Room, tak heran jika Nanase disebut sebagai orang asing. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata pada Nanase, lepaskan tangannya Nanase. Mendengar itu, Nanase dengan patuh melepaskannya sesuai dengan perintah Ainokoji. Melihat itu, Ichika berkata pada Nanase, kau gadis yang baik Nanase-chan. Aku tidak membenci perasaan anjing setia seperti itu loh. Kemudian setelah menjawab begitu, Ichika secara bertahap mulai mendekati Ainokoji. Ainokoji yang melihat itu berkata, maaf, tapi ada juga contoh seperti Nanase. Aku tidak akan menyimpulkan kamu orang White Room hanya dengan mendengar kata-kata White Room, kata Ainokoji. Mendengar itu, Ichika berkata, oke, aku akan membuktikannya. Tapi aku kurang setuju kalau Nanase-chan mendengarnya. Mengatakan itu, Ichika tersenyum layaknya setan kecil seperti biasanya.
Kemudian memberi Nanase isyarat tangan dengan ringan dan memerintahkannya untuk pergi mengambil jarak lebih jauh. Melihat itu, Nanase merasa tidak nyaman, tapi dia segera mengikuti instruksinya. Kemudian setelah itu, Ichika berkata pada Enokoji, "Jadi, dari mana aku harus menjelaskannya ya?" Mengatakan itu, Ichika menunjukkan isyarat untuk berpikir bagaimana dia akan berbicara agar Enokoji bisa mengerti. Melihat itu, Enokoji berpikir dia harus mengatakan bahwa kemunculannya di sini sejak awal tidak dapat dipahami. Itu karena siswa White Room telah bersembunyi dan menghabiskan waktu sampai hari ini untuk mengeluarkannya. Tapi, Amasawa yang di depan Enokoji mengungkap identitasnya tanpa tindakan apapun. Di atas segalanya, Enokoji merasa aneh kalau Ichika bingung harus membicarakan apa sekarang. Jadi Enokoji menyimpulkan Ichika menundanya hanya untuk mengulur waktu. Tapi saat Enokoji memikirkan itu, Ichika membuka mulutnya saat Enokoji mencoba memutuskan apakah akan sampai pada kesimpulan itu. Ichika pun berkata, "Kurikulum yang diterima Senpai ketika berusia 10 tahun adalah teori konstruksi berdasarkan proyek 5. Ketika kamu berusia 11 tahun, kamu menerima teori relativitas berdasarkan proyek 7. Aku juga menerima keduanya, jadi aku mengingatnya dengan baik," kata Ichika. Mendengar itu, Enokoji menyimpulkan Ichika menceritakan kisah nyata untuk membuktikan bahwa dia berada di White Room yang sama. Kemudian Ichika berkata lagi, "Ruangan, lorong, dan kamar putih yang diberikan padamu semuanya adalah dunia yang putih." Mendengar itu, Enokoji menilai Ichika memang tahu White Room jauh lebih baik daripada Nanase setidaknya. Dengan ini, Enokoji dapat menyimpulkan bahwa Amasawa adalah orang yang dikirim ayahnya. Dan isi percakapan hingga perilaku Ichika, Enokoji menilai itu sangat pas dengan siswa White Room. Kemudian, Enokoji yang merasa masih janggal, berkata pada Ichika, "Lalu, apa gunanya repot-repot muncul dengan biasa dan mengungkapkan identitas aslimu?" tanya Enokoji. "Itu benar. Sudah kuduga itu yang membuatmu penasaran. Alasannya, itu karena aku ingin mengatakan bahwa aku bukanlah musuh Senpai," jawab Ichika. Enokoji yang mendengar itu berkata, "Itu kontradiktif. Siswa White Room adalah pembunuh yang dikirim untuk mengeluarkanku. Tidak masuk akal untuk mengatakan orang seperti itu bukan musuhku," kata Enokoji. Ichika yang mendengar itu berkata, "Generasi setelah generasi keempat Enokoji Senpai memiliki kecemburuan yang kuat. Itulah sebabnya mungkin mereka berpikir jika mereka menggunakan siswa White Room, kecemburuan itu akan memaksamu dikeluarkan dari sekolah dengannya. Tapi petinggi sudah melakukan kesalahan dalam memilih orang. Mereka tidak bisa memprediksi bahwa aku hanyalah seorang gadis yang memiliki kekaguman batin terhadap Enokoji Senpai," kata Ichika. "Itulah kenapa kau mengungkapkan identitasmu dengan cara ini?" tanya Enokoji. Mendengar itu, Ichika mengangguk sebagai jawaban. "Kalau begitu, kupikir akan lebih bagus untuk menunjukkan gerakan itu tepat setelah kau masuk sekolah. Kau berhasil dengan mulus sampai masuk ke kamarku, dan kau punya banyak kesempatan untuk berbicara," kata Enokoji. "Mau gimana lagi? Tidak peduli seberapa besar kekagumanku, bukankah itu hanya hayalan? Karena perlu waktu untuk bertemu dan berbicara secara langsung agar pemikiran, 'Ah, aku senang sudah mengagumi orang ini,' itu muncul," jawab Ichika. Saat Enokoji mendengar kata-kata Ichika, Enokoji berpikir, dengan kata lain, jika dirinya adalah orang yang tidak pantas dievaluasi di mata Ichika, Enokoji mungkin akan diabaikan. Kemudian saat Enokoji memikirkan itu, Ichika berkata, "Apakah itu bisa dipahami?" tanya Ichika. "Benar. Hanya orang yang di pihak yang sama yang bisa membicarakan tentang White Room sampai sejauh ini," jawab Enokoji. Mendengar itu, Ichika berkata, "Itulah maksudku. Rasanya agak aneh ya untuk bisa menghabiskan waktu di sekolah sebagai siswa SMA biasa," kata Ichika. Mendengar itu, Enokoji berpikir sejenak. Selama ini, Enokoji berpikir hanya dia yang memiliki perasaan khusus ini. Enokoji tertarik dengan fakta bahwa siswa White Room lainnya juga merasakan pengalaman yang sama sepertinya. Memikirkan itu, Enokoji berkata,
Jika kamu memiliki perasaan yang sama denganku, apakah kamu sudah menyadari betapa menariknya sekolah ini? Tanya Enokoji. Mendengar itu, Ichika berkata, "Aku mengerti apa yang ingin senpai katakan. Aku sendiri, tak hanya sekali atau dua kali aku pikir akan menyenangkan untuk menikmati menjadi siswa sampai lulus. Aku tidak pandai berteman, jadi aku tidak punya banyak orang untuk diajak bicara." Enokoji yang mendengar jawaban Ichika merasa yang dikatakan Ichika sama sepertinya saat masuk sekolah. Meskipun Enokoji sudah berbicara dengan Horikita, Ike, dan yang lainnya, Enokoji merasa ada sesuatu seperti jarak antara hati. Enokoji ingat situasi di mana dia tidak bisa mengatakan aku adalah temannya dengan terus terang untuk sementara waktu. Saat Enokoji berpikir demikian, Ichika mengoreksi seolah-olah telah membaca pikiran Enokoji dengan berkata, "Tapi itu bukan karena aku kurang dalam keterampilan komunikasi seperti senpai loh. Pada dasarnya, apa yang aku dan senpai pelajari itu sama. Tapi sebaliknya, ada hal-hal yang hanya anggota generasi kelima yang mempelajarinya," kata Ichika. Kemudian Ichika berkata lagi, "Bersaing dengan komunikasi minim sampai generasi keempat, individualisme telah berlalu. Satu demi satu, anak-anak mungkin sudah keluar. Tentu saja, anak-anak yang skornya buruk akan dikecualikan, dan orang-orang berbakat diizinkan untuk menghubungi orang-orang berbakat lainnya." Enokoji yang mendengar itu merasa jika itu benar. Bisa dimaklumin kalau Ichika bisa sangat mudah membuat ekspresi emosi pada wajahnya. Kemudian setelah menjelaskan, Ichika berkata pada Enokoji, "Apa senpai masih belum percaya?" "Aku percaya pada identitasmu, tapi aku tidak bisa menerima alasan kenapa kau mengungkap identitasmu," jawab Enokoji dengan tenang. Ichika yang melihat itu berkata, "Bahkan setelah menerimaku sebagai siswa wet room, senpai ternyata cukup tenang. Apakah menurutmu aku bukan ancaman bagi senpai?" tanya Ichika. Namun Enokoji tidak menjawab pertanyaan itu. Ichika yang melihat itu melanjutkannya sambil tersenyum. Kemudian setelah itu dia berkata, "Baiklah, karena aku sudah mengatakan semua yang ingin aku katakan kepada senpai, aku mungkin akan pergi saja." Mengatakan itu, Ichika membalikan punggungnya, itu karena dia sudah diakui sebagai siswa wet room. Enokoji yang melihat itu berkata, "Apa yang kamu pikirkan, Amasawa?" tanya Enokoji. "Bukankah aku sudah mengatakannya? Kalau aku ini hanya mengagumi Enokoji senpai," jawab Ichika, sambil melihat ke belakang dan menyentuh Enokoji dengan ujung jarinya yang basah. Kemudian berkata lagi, "Karena itu, jangan sampai dikalahkan tanpa seizinku ya." Setelah Ichika mengatakan itu dan melepaskan ujung jarinya dari pipi Enokoji, dia mulai berjalan entah kemana. Enokoji yang mendengar kata-kata Ichika bertanya-tanya dalam hatinya, dikalahkan? Oleh siapa yang dia maksud? Tsukishiro? Atau siswa kelas 1 yang mengincar 20 juta poin pribadi? Atau mungkin... Sampai di sini dulu video volume 4, part ke-1. Jika kalian suka, kalian bisa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.